Siapa yang tahu perbedaan antara teks observasi, teks hasil observasi ini dengan teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, sekarang Adri. Perbedaannya adalah teks laporan hasil observasi dibuat untuk kebutuhan ilmiah dengan berupa pengamatan atau penelitian yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Adapun teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan peristiwa atau fenomena secara khusus yang sifatnya unik dan individual di waktu tertentu. Oke. Jadi, perbedaannya yaitu teks observasi ini dibuat untuk kebutuhan ilmiah, lalu didapat dari pengamatan. Kalau teks deskripsi itu menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena secara khusus. Nah, selanjutnya ciri-ciri laporan hasil observasi ada berapa? Masih pada ingat belum? Udah pada dibaca belum nih? Ada 5, Bu. Ayo dia sebutin. Bersifat objektif, Ya, berdasarkan fakta, terus bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. betul. Jadi yang pertama itu bersifat objektif. Objektif artinya harus sesuai dengan keadaan objek yang diteliti tanpa dipengaruhi oleh pandangan dari pihak lain. Nah, yang kedua ada berdasarkan fakta. Jadi teks ini tuh ditulisnya harus sesuai dengan fakta ya teman-teman. Gak boleh asal nulis aja nih, misalkan mengarang bebas gitu, kayak misalkan seininya kamu aja. Jadi harus benar-benar kita datang ke lapangan, meneliti tadi suatu kejadian yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga ada bersifat spesifik. Jadi tuh harus langsung ke intinya gitu ya. Misalkan membahas tentang bus di sekolah tuh kayak yang sebelumnya, penumpang di bus kota, ya kan? Nah, itu berarti kan harus jelas gitu. Lalu yang keempat tadi disajikan secara lengkap. Maksudnya di sini yaitu struktur penulisannya harus lengkap dan berurutan, misalkan dari deskripsi, terus isi, atau sampai kesimpulan. Nah, yang terakhir ada disajikan menarik dan mudah dipahami pembaca. Maksudnya, teks ini bisa dirangkai semenarik mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar para pembaca itu tertarik untuk membaca teks ini. Udah pada paham belum? Nih, bentar ya, silahkan boleh dicatat. Tadi, bentar, ciri-ciri. Suatu objek. Ciri-cirinya tadi udah dijelasin ya. 1, bersifat objektif. Udah pada paham kan? Ya udah, Bu. Kedua, berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya ada tentang mengenal topik dan gagasan utama. Ada yang tahu apa itu topik, apa itu gagasan utama? Boleh, Tias? Topik adalah ide atau pokok pembicaraan. Ya, kalau gagasan utama? Saya, Bu. Boleh, Erwin. Gagasan utama. Ya, gagasan utama adalah Ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut dengan ide pokok. terima kasih. Bentar, karangan yang menggambarkan
ide pokok dalam teks karangan yang menggambarkan keseluruhan dari isi. Misalnya itu kita membahas kemarin tentang penumpang bus kota. Berarti itu topiknya bus kota, misalkan penumpang bus kota. Dan gagasan utamanya ada siapa aja tuh di dalam bus itu? Gagasan utama. Ide utama atau inti. Lalu bagaimana cara kita menentukan atau bagaimana cara kita untuk mengetahui dengan mudah bagian topik dan gagasan tadi? Menentukannya bagaimana caranya? Saya Bu. Oke. Pertama-tama aja Perhatikan judul yang digagas dalam paragraf pertama dan terakhir. Terus Yang kedua, amati peristiwa yang paling sering dibahas. mengamati peristiwa. Lalu yang ketiga, Ajukan pertanyaan. lalu selanjutnya Mengamati kata-kata yang paling sering muncul. mengamati kata. Lalu Amati petunjuk gambar. petunjuk gambar. Nah, jadi untuk kita dapat mengetahui apa tadi sebuah laporan observasi ini topiknya dengan cara tadi mengenai judul, mengetahui judul. Nah, judul itu terkadang juga menunjukkan topik yang ada dalam sebuah teks. Lalu yang kedua, mengamati peristiwa. Saat menjelaskan idenya, penulis pasti menyebutkan beberapa peristiwa yang memiliki makna yang sama. Lalu yang ketiga, mengamati hal yang paling sering muncul, yaitu saat menjelaskan idenya, penulis akan menggunakan kata khusus yang ia gunakan. Lalu mengamati petunjuk gambar. Nah, petunjuk gambar ini juga terkadang menyertakan gambar yang mendukung tulisannya. Misalkan penumpang bus kota itu kan gambarnya pasti ada bus ya kan, di dalamnya ada beberapa penumpang. Terus selanjutnya itu di sini ada tabel ya kan. Silakan dilihat LKS-nya. Tabel ini sudah berisi informasi ada dan tidak ada. Jadi kalian kan sudah membaca teks penumpang bus kota kemarin kan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam tabel ini terdapat beberapa informasi. Jadi kalian cermati ada atau tidaknya informasi tersebut di dalam teks. Kemudian kalau ada centangan, misalnya bus kota. Sebentar. Sini. Informasi yang pertama itu ada informasi apa, Tias? Bus kota mengangkut beragam penumpang, yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Bus kota mengangkut beragam penumpang. Di teks tersebut ada nggak nih bus kota mengangkut beragam penumpang? Ada, Bu. Ada, berarti teks ada. Lalu yang kedua, Erwin? Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Nah, di teks sebelumnya itu ada nggak paragraf tentang seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir, ada tidak? Ada. Ada.
laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Berarti checklistnya Ada. yang terakhir ada apa lagi, Erin? Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Ada tidak? Tidak ada. Berarti centang tidak ada. Sampai sini sudah paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Lalu ada tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada berapa, anak-anak? 3. Apa saja? 1. Pembuka atau definisi umum. 2. Isi atau deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup atau simpulan. Kalau pembuka itu berisi bagian paling pertama, ya kan? Nah, kalau isinya itu misalkan isi dari teks itu apa? Kalau itu kan kemarin membahas tentang penumpang bus kota, berarti kan isinya di situ ada apa aja. Nah, kalau penutup itu biasanya inti atau simpulan dari semua teks itu ya. Nah, di sini ada mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Ada tabel analisis penumpang bus kota. Tolong dijelaskan, Tias. Boleh maju ke depan. Yang pertama, untuk pembuka atau definisi umum dari teks penumpang bus kota, yaitu bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu, seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Yang kedua itu ada isi atau deskripsi bagian. Seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak tidak jauh dari ibu itu. Duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan truk yang disandarkan pada kursi. Yang ketiga ada penutup atau simpulan. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum, seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Baik, terima kasih Tias. Tentang struktur teks laporan hasil observasi sudah pada paham ya. Jadi yang pertama dari pembuka, yang definisi umum yang tadi sudah dijelaskan oleh Tias. Lalu yang kedua ada isi deskripsi bagian. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Yang terakhir ada penutup atau simpulan. Sudah pada paham ya sampai sini? Paham. Ya, selanjutnya tolong
tercium badan tekanan juga banyak banget Erin, aku cuma naik 2 doang, kamu berapa? Aku juga 2, sebenarnya aku ini sih 3 sama pesawat, cuma pas waktu itu aku naiknya masih kecil, masih umur 5 tahun. Kalau 5 tahun kan kita pengalamannya kan lupa kan ya, cuma ingatnya dulu pengalaman kemana gitu, tapi belum nggak ingat yang sebelumnya, karena kan pengalaman kita juga kan banyak yang kita pikirkan, jadi nggak semuanya teringat kan. Jadi Iya, kan apalagi pada kembali masih umur 5 tahun oh masih kan, kecil banget. teman-teman aku juga pernah waktu TK itu ke Padang, waktu itu 2009 ya lupa, jadi aku sempat ke sana, terus balik lagi ke sini kan. Jadi udah pada ngerjain belum pengalamannya? Saya mulai boleh, siapa dulu yang mau maju? Erin dulu boleh. Silakan Erin berbagi pengalaman kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman menaiki transportasi umum. Pertama, ada kereta api. Perilaku penumpang di dalam kereta api yang ramai sering sekali banyak penumpang yang tidak sabaran, ingin mendahului, tidak mengutamakan penumpang prioritas seperti ibu hamil dan orang tua renta. Tapi sisi baik dari menggunakan transportasi umum, kereta bisa melihat pemandangan yang indah. Bisa melihat gunung, gedung-gedung yang tinggi menjulang, dan ada juga angkot. Saat penumpang penuh, sering sekali tercium bau badan penumpang. Loh, kan biasanya kan angkot tuh kadang penuh ya kan. Jadi kadang kita pulang sekolah juga banyak orang-orang ini sih dari mana-mana, kadang baunya jadi bau keti ya. Iya, bisa terasa tuh. Iya, makanya kan kita sebelum berangkat harus pakai apa? Deodoran. Deodoran, ya kan. Terus ada lagi ya nih? Terkadang juga banyak pengamen dan banyak penumpang yang sering menyuruh berhenti mendadak. Jadi suka kadang bikin Kaget, iya, bikin yang di belakang itu jadi ngerem mendadak juga gitu. Iya tuh, biasanya kan kalau diangkut juga gitu, kadang supir angkot juga bawanya ngebut-ngebut, terus kalau Iya. juga mengganggu kan, kayak gitu. Iya. Nah itu juga kan kadang membahayakan dirinya dan penumpang yang lain, ya kan, atau pengendara yang lain. Terus udah Erin? Udah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman menaiki transportasi umum, tadi Erin naik apa tadi? Pesawat tapi lupa, jadi nggak kekelit. Terus ada kereta, dan juga naik angkot. Nah, itu makanya ya, kalau misalkan kita itu mau berhenti, jangan berhenti dadakan. Terus juga kalau bisa ya kita sebelumnya pakai raksanan dulu ya, biar nggak mau ketik. Terus ada lagi ya, boleh berbagi pengalaman juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Tias. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman saya menaiki transportasi umum. Yang pertama, kendaraan umum yang pernah saya tumpangi yaitu angkot. Perilaku penumpang di dalam angkot, ada penumpang yang berisik, asik sendiri, egois seperti tidak mau geser tempat duduk ketika ada yang ingin naik. Tetapi ada juga yang baik seperti ia bisa tempat duduk ketika ada yang ingin naik. Ya, biasanya seperti itu. Terus ada lagi Tias? Yang kedua ada bus. Perilaku penumpang di dalam bus, terkadang sopir suka ngebut secara brutal. Banyak pengamen yang masuk ke dalam bus, pedagang yang masuk ke dalam bus dan memaksa kita untuk membeli dagangannya. Ada juga orang yang mabokan dan mual sehingga membuat satu bis menjadi bau karena mentahannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tias.
terbuang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Udah pada ngerti ya mengenai apa tadi kita bahas? Teks laporan Hasil observasi. Jadi kalau kita mau menuliskan laporan hasil observasi ini harus memperhatikan apa tadi? Ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama tadi apa? Bersifat objektif. Nah, bersifat objektif masih ingat ya, ini harus sesuai dengan keadaan objek yang diteliti. Lalu ada berdasarkan fakta ya. Tadi kalau misalkan tadi tinggal ditulis aja tuh ya kan, pengalaman menaiki angkutan umum, pengalaman menaiki kereta. Nah, terus juga harus bersifat khusus atau spesifik. Tadi kan langsung intinya kan, topik yang dibahas itu udah jelas. Misalkan kayak kita mau bahas boraks ya kan, bahaya boraks pada makanan. Berarti fokusnya nanti juga kita hanya pada uji coba boraks pada sampel makanan ya kan. Nah, itu disajikan secara lengkap tadi urutannya. Misalkan pada suatu hari saya menaiki gitu-gitu kan bis, terus isi sampai simpulannya apa, terus harus disajikan secara menarik. Yang kayak contoh bis itu kan lumayan menarik ya, ada gambar, ada keterangannya juga di situ ada. Nah, untuk selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya di sini boleh dibuka ya, nanti buku paketnya halaman. Selanjutnya nanti kamu boleh di rumah, ini ada contohnya Bendi di kota Padang ya kan. Nah, nanti kamu di sini tulis nih kata-kata yang sering muncul di situ apa ya kan, untuk PR selanjutnya nanti dikumpulin minggu depan ya anak-anak ya. Misalkan ada apa, pangkalan. Nah, jelas itu pangkalan itu apa, tempat berkumpul para pemberhentian. Nanti pangkalan angkot apa, pangkalan angkot ya kan, tempat pangkalan ojek itu kan biasanya isinya ada tukang ojek, supir angkot gitu ya. Nanti boleh di sini tulis apa, bubble ya kan, bubble dari pangkalan, kata-kata yang sering muncul di dalam teks yang tadi itu. Terus di sini ada penjelasannya dari pangkalan merupakan ini gitu ya. Baik, sampai sini saja. Pada paham kan semuanya anak-anak? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Oh iya, saya buka absen. Buka absen dulu ya. Fitrian Nintias. Hadir, Bu. Erlin. Hadir, Bu. Baik. Hari ini banyak yang tidak masuk ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak masuk atau berhalang-halang hadir karena sakit atau ada keperluan lain, semoga ketemu dan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Mau nggak nanti kita ngerjain tugasnya tadi Bu Mel kasih? Ayo, gimana? Di rumah apa aja, tapi sebelumnya kita bersebak dulu. Iya, ayo. Ayo, oke.